Warga Muslim Palestina menggelar sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, menandai dimulainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Ribuan warga Muslim Palestina memadati kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk melaksanakan salat Jumat beberapa jam setelah gencatan senjata. Sejumlah warga membagikan manisan kepada jamaah di Masjid Kubah Batu sebagai ungkapan syukur berakhirnya agresi Israel di Gaza. نحن نفتخر بأهل وشباب أهل غزة، إحنا دائما منصورين دائما وأبدا، إن شاء الله هذا الحلو بنوزعه إن شاء الله عن أرواح شهدائنا وعن النصر دائما حليفنا إن شاء الله، منصورين دائما يا رب العالمين. Salat Jumat untuk pertama kalinya sejak meletus konflik bersenjata antara Israel dan kelompok Hamas yang berlangsung selama hampir 2 pekan berlangsung hikmat. Sayangnya usai pelaksanaan salat Jumat, sekelompok orang melakukan aksi provokasi terhadap polisi Israel yang berjaga di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa. Bentrokan tak terhindarkan, polisi membubarkan para pengunjuk rasa dengan melepaskan tembakan gas air mata. Berbeda dengan di Yerusalem, salat Jumat yang digelar di kota Gaza berlangsung hikmat. Jemaah dengan khusyuk mendengarkan khutbah Jumat yang disampaikan khatib. Salat Jumat yang digelar di Masjid Is-Sausi merupakan yang pertama kalinya sejak kota Gaza digempur serangan udara Israel 11 hari lalu. Di luar masjid, sejumlah petugas mulai membersihkan reruntuhan dan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan rudal. Perang memang harus dibayar mahal. Namun bagi Hamas, gencatan senjata merupakan kemenangan tersendiri menghadapi Israel yang jauh lebih kuat. Peran Indonesia dalam sidang PBB membahas konflik Palestina-Israel. Indonesia ikut bersuara untuk meredam konflik di Gaza di tengah sikap relatif pasif banyak negara Arab. Dalam Majelis Umum PBB gelar sidang darurat, Indonesia berperan aktif menyuarakan perdamaian di Palestina. Berikut laporan VOA selengkapnya. Untuk pertama kalinya sejak pandemi, puluhan menteri luar negeri berkumpul secara fisik di markas PBB di kota New York untuk menghadiri rapat darurat Majelis Umum PBB guna membahas kondisi di Gaza. Rapat Majelis Umum PBB ini diajukan oleh Niger sebagai pimpinan Organisasi Kerjasama Islam dan Aljazair sebagai pimpinan Grup Arab. We, the representatives of the Islamic world, are here to speak with them and for them. PBB mendesak dilanjutkannya negosiasi. We must work towards a resumption of negotiations that will address the status of Jerusalem and other final status issues, end the occupation, and allow for the realization of a two-state solution on the basis of 1967 lines, UN resolutions, international law, and mutual agreements, with Jerusalem as capital of both Israel and Palestine. Diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia menegaskan dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan mendorong diplomasi multilateral. The General Assembly has moral and political responsibility to ensure that peace negotiation take place. Today, we hold this meeting with one main purpose: to ensure that justice prevails for the Palestinian. This meeting will be seen as a litmus test for multilateralism. Rapat terbuka Dewan Keamanan PBB pekan sebelumnya gagal menghasilkan kata sepakat di antara negara anggota Dewan Keamanan. Dalam sejarahnya, diplomasi termasuk di PBB kerap gagal dalam menyelesaikan masalah Israel-Palestina. Namun pada masa pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, AS menegosiasikan Perjanjian Abraham, kesepakatan antar negara-negara Arab dan Israel untuk menormalisasi hubungan di Semenanjung Arab. Amerika berkomitmen untuk mengambil langkah alternatif terlepas dari PBB guna deeskalasi konflik. I share to underscore our deep engagement and commitment to working with Israelis, Palestinians, and partners across the region to resolve this conflict. Presiden AS Joe Biden beberapa kali berkomunikasi langsung dengan pimpinan Israel dan Palestina untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan menegosiasikan solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik berkepanjangan ini. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, dan Rifan Dwi Astono, VOA.